Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Sahril, mahasiswa KPI 2 semester 2. Baik, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dan beberapa pertanyaan yang menjadi tugas final dari mata kuliah secara dakwah. Yaitu ada beberapa pertanyaan di sini. Itu pertanyaan pertama, yaitu 20 tahun lamanya Rasulullah SAW menyampaikan risalah Islam dengan penuh tantangan dan cobaan. Namun di zaman hari ini banyak kita temukan seseorang dengan mudahnya saling menghujat, saling mengkafirkan karena alasan berbeda pendapat. Bagaimana sikap Anda melihat hal tersebut? Baik, menurut saya selama 20 tahun Nabi SAW berdakwah menyampaikan ajaran agama Islam dengan bijaksana, dengan cara yang terbaik, maka sedangkan pada saat ini kita melihat bahwa banyak orang yang saling menghujat, saling membenci, saling mengkafirkan ketika ada perbedaan pendapat. Nah, sikap yang seharusnya kita tanamkan, bagaimana kita menyikapinya adalah menurut saya kita jangan mengikutinya, kita jangan ikut-ikutan, bahkan kitalah yang harus menjadi penengah dari orang-orang yang berselisih tentang perbedaan-perbedaan tersebut. Apa? Karena kita tahu sendiri bahwa Nabi SAW berdakwah itu bukan mengajarkan tentang Nabi SAW berdakwah dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, dengan cara yang terbaik, sehingga dakwah Nabi SAW itu dengan mudah diterima oleh para umat manusia pada saat itu. Nah, dan menurut saya yang paling baik dan kita sebagai manusia, sebagai umat Islam harusnya mengedepankan toleransi, sebagaimana yang dalam riwayat pernah Rasulullah dan para sahabatnya itu duduk bersama para sahabat di teras rumah. Kemudian pada saat itu lewat iring-iringan mayat dari orang yang bukan beragama Islam. Kemudian Rasulullah SAW pada saat itu berdiri dan hormat kepada mereka itu yang iring-iringan mayat dari orang bukan agama Islam itu. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau hormat kepada mereka? Namun Nabi SAW berkata, menjawab bahwa bukankah mereka juga manusia. Dari riwayat ini, dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa dari perbedaan pendapat itu bukannya kita saling menghujat, saling membenci, tetapi kita harus mengedepankan toleransi seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana pengaruh imigran terhadap dakwah Islam di Amerika? Baik, imigran terhadap dakwah Islam di Amerika, menurut saya pengaruh imigran merupakan pengaruh yang sangat memberikan yang sangat berpengaruh dalam perkembangan Islam di Amerika, karena kita tahu sendiri bahwa orang-orang imigran lah yang kemudian menetap bermukim di negara-negara Amerika dan kemudian menyampaikan berdakwah di negara Amerika sendiri, negara bagian Amerika. Seperti itu. Dengan adanya imigran ini bermukim, bertempat tinggal di sana di Amerika, kemudian melangsungkan pernikahan terhadap orang-orang non-muslim di sana, dan kemudian menjadilah Islam dan kemudian melahirkan keturunan dan menjadikan Islam semakin banyak
yang berpenduduk di Amerika. Itu jawaban dari pertanyaan kedua. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu uraikan secara jelas corak penyebaran dakwah Islam di Asia Tenggara menghadapi masyarakat penduduk Buddha. Masyarakatnya masih memiliki pemerintahan semacam desa dengan kepercayaan animisme dan komunisme. Apakah di zaman sekarang masih ada aturan tersebut? Baik, strategi dakwah pada yang diterapkan di Asia Tenggara ada jalur masuknya Islam ke Asia Tenggara itu ada 4, yaitu Persia, Mekah, jalur baik teori masuknya Islam ke Asia Tenggara itu setidaknya ada 4, yaitu teori Persia, teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Tiongkok. Nah, baik, baik pada saat itu yang kita ketahui bahwa sebelum Islam datang ke Asia Tenggara, negara-negara yang agama yang dianut oleh masyarakat Asia Tenggara itu sendiri adalah Hindu Buddha, yang kemudian percaya dengan ajaran animisme, dinamisme, atau percaya kepada roh seperti itu. Nah, kemudian strategi penyebaran dakwah di Asia Tenggara yaitu dengan melalui perdagangan. Pertama tentunya dengan perdagangan, yaitu pedagang dari pendakwah yang kemudian menyebarkan agama dan kemudian juga berdagang di Asia Tenggara, dan kemudian bertempat tinggal di Asia Tenggara dan melakukan pernikahan terhadap masyarakat yang ada di Asia Tenggara itu sendiri. Dan kemudian selanjutnya mereka berdakwah dengan cara memberikan pendidikan atau pengajaran terhadap masyarakat Asia Tenggara, dan juga disertai dengan pertunjukan seni dan budaya seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah kepercayaan animisme dan dinamisme itu masih ada sampai sekarang? Ya, menurut saya itu masih ada, tentunya masih ada. Salah satu contohnya adalah orang-orang tua yang masih percaya terhadap roh-roh seperti itu. Yang contohnya itu bisa kita lihat orang tua yang membuang sedikit makanan dari makanan yang ada, membuang sedikit makanan dengan alasan makanan ini akan diberikan atau nantinya dimakan oleh roh-roh yang ada di tempat itu. Seperti itu. Itulah mungkin salah satu contohnya contoh daripada orang-orang yang masih percaya akan ajaran-ajaran tersebut sampai sekarang. Kemudian pertanyaan keempat yaitu Islam masuk ke Indonesia bukan dalam peperangan atau penjajahan, bahkan Islam berkembang dan tersebar di Indonesia justru dengan cara damai. Mereka strategi apa yang dilakukan dalam upaya penyebaran Islam di Indonesia? Baik, penyebaran Islam di Indonesia yaitu terdapat 4 strategi penyebarannya, yaitu pertama juga perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan seni dan budaya. Baik, seperti yang tadi, pertanyaan ketiga tadi, bahwa orang-orang para pendakwah itu menyebarkan agama Islam kemudian juga berdagang di negara Indonesia, dan kemudian mereka mengusulkan pernikahan dan pendidikan dan pengajaran terhadap orang-orang yang ada masyarakat Indonesia, dan kemudian melakukan pertunjukan seni dan budaya, yang dimana pertunjukan seni ini di dalamnya
masukkan nilai-nilai Islam yang kemudian orang-orang yang hadir melihat pertunjukan seni itu menjadi paham tentang Islam itu sendiri. Nah, salah satunya seperti strategi yang dipakai oleh Wali Songo, yaitu pertunjukan wayang, yang dalam pertunjukan wayang ini dimasukkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Seperti itu. Dan kemudian pertanyaan kelima yaitu identifikasi salah satu permasalahan dakwah saat ini, kemudian uraikan langkah-langkah strategi solusi penyelesaiannya. Baik, permasalahan dakwah saat ini dalam perkembangan teknologi saat ini, yang dimana perkembangan teknologi memudahkan dalam segala bidang, memudahkan untuk bisa mengakses atau menyampaikan apa-apa yang ingin kita sampaikan ke khalayak masyarakat luas, dan tentunya berdampak juga pada penyebaran dakwah Islam, yang dimana pada saat ini dalam perkembangan teknologi ini bisa kita lihat bahwa sudah banyak para dai, para pendakwah yang menyampaikan dakwahnya melalui media sosial, media online seperti YouTube, Facebook, dan lain-lain, yang kemudian menurut saya memberikan dampak negatif terhadap masyarakat luas, yang dimana dengan adanya penyebaran dakwah dengan media sosial ini memberikan menjadikan semakin banyaknya hoax yang bisa tersebar luas ke masyarakat. Dan menurut saya strategi untuk mengatasi masalah ini adalah kita sebagai masyarakat, kita sebagai objek, seharusnya kita bisa lebih apabila kita menerima suatu berita, kita harusnya bisa filter, bisa mencari tahu kebenarannya dulu sebelum kita men-share kemana-mana, karena ketika kita men-share sesuatu yang belum pasti, itu akan memunculkan resiko yang lebih besar lagi, opsi yang disebar luaskan ke masyarakat. Seperti itu yang menurut saya permasalahan dakwah saat ini. Jadi mungkin itulah jawaban saya dari 5 pertanyaan tadi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.